Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Seperti itu nusa rindu sungaimu Tuhan. Begitulah jiwa kami Tuhan, merindukan Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Yesus Tuhan, kami menghampiri tahta hadirat-Mu. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hosana bagi Engkau, layak dimuliakan Engkau Tuhan. Kami memanggil-Mu Yesus, Bapa yang baik, Allah yang dahsyat Tuhan. Dahsyat Engkau buat hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Oh terima kasih Yesus, Allah yang berkasa Engkau Tuhan. Kau dahsyat dan ajaib. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
bagiku. Benar Tuhan, ini pernyataan hati kami bahwa Engkau adalah segalanya buat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup pagi hari ini yang Tuhan masih percayakan buat kami. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami merindu mendengarkan firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami rindu hidup kami Tuhan, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Mari hari ini kita masih belajar mengenai ajar kami menghitung hari-hari agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Mari saya mengajak setiap kita membuka di Mazmur pasal yang ke-90 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi saya nggak akan baca semuanya, saya akan baca dari ayat yang ke-4, 5, 6 dan kemudian ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ayat ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Coba perhatikan ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi tujuan agar setiap kita minta kepada Tuhan untuk mengajari kita menghitung hari-hari, tujuannya agar setiap kita memiliki hati yang bijaksana. Agar memiliki kehidupan yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Saudara, bijaksana itu terkandung makna ya, memiliki hikmat, berakal budi, memiliki kearifan, ketajaman pikiran, cermat. Ya, kemudian bijaksana juga berarti kemampuan untuk memahami dan menangani kehidupan dengan cara yang benar dan menghasilkan damai sejahtera yang sejati. Saudara, ketika kita memperoleh hati yang bijaksana, maka itu akan membuat kita benar-benar bisa mengalami dan merasakan akan berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudara, ketika kita berbicara mengenai berkat, jangan dikonotasikan sebagai uang, tetapi juga mencakup kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, hidup yang berdampak dan berarti bagi sesama kita. Lalu alasan mengapa kita patut menaikkan doa ini kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Musa. Dan Musa adalah seseorang yang luar biasa yang membawa, yang membuat, ya, yang diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menerima tanah perjanjian. Jadi Musa mengalami kehidupan yang luar biasa bersama dengan orang Israel di padang gurun. Tapi satu hal, Musa tetap berdoa kepada Tuhan agar dia diberikan kemampuan untuk menghitung hari-hari agar dia bisa memiliki hati yang bijaksana. Jadi alasannya saudara mengapa kita menaikkan doa kepada Tuhan, karena hidup kita ini adalah hidup yang singkat, cepat berlalu. Tadi firman Tuhan berkata bahwa
manusia itu ada seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di pagi hari, berkembang, tetapi di waktu petang menjadi lisut dan layu. Dan dikatakan bahwa masa hidup manusia itu 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Artinya tidak ada manusia yang akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Nah, kalau kita menyadari bahwa masa hidup kita singkat, apakah di hari-hari ini kita masih mau hidup menuruti keinginan kita sendiri? Atau kita mengingini atau menuruti keinginan Tuhan? Apakah kita masih mau hidup di dalam dosa? Atau kita hidup dalam pertobatan? Apakah kita masih mau hidup dalam kebencian, sakit hati, kedengkian, tidak mau mengampuni? Ataukah kita mau belajar mengasihi sesama kita? Dan biarlah apa yang kita pelajari hari ini benar-benar akan membuat hidup kita untuk memiliki hati yang bijaksana. Lalu bagaimana supaya kita bisa memperoleh hati yang bijaksana seperti apa yang dikatakan firman Tuhan? Tadi di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ajarlah kami Tuhan. Jadi mari hari-hari ini bagaimana kita bisa memperoleh hati yang bijaksana adalah kita minta kepada Tuhan untuk memberikan pelajaran dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita itu punya kehidupan yang berbeda. Tapi satu hal, setiap kita pasti memiliki pengalaman hidup. Selama kita hidup sampai seusia sekarang ini, ada begitu banyak pengalaman hidup yang kita terima. Baik itu pengalaman yang baik ataupun yang kurang baik, ataupun buruk, ataupun pengalaman yang luar biasa. Tapi satu hal, dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau bahwa kita memiliki pengalaman hidup itu yang akan membuat kita bukan semakin terpuruk, tetapi semakin menjadi pribadi yang matang di dalam Tuhan. Kalau dalam Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya saudara, ketika kita hidup mengasihi Tuhan, ketika kita hidup mau menghitung hari-hari, ketika kita mau hidup diajar oleh Tuhan, maka pengalaman buruk sekalipun yang mungkin terjadi di masa lalu kita, itu akan membawa hidup kita mengerti bahwa hal-hal itu terjadi bukan secara kebetulan, tetapi di dalam segala hal itu terkandung sebuah tujuan ilahi yang akan membuat kita itu benar-benar mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Karena seperti Roma 8:28 berkata bahwa hal-hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, bagi yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Sebagai contoh, mungkin di kehidupan sebelumnya kita mengalami, sebelum kita berjumpa dengan kasih Tuhan, sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita hidup bergelimang dengan dosa. Kita hidup secara ngawur, kita hidup semaunya sendiri. Tetapi setelah kita mengalami dan menerima kasih yang daripada Tuhan, kita diubahkan menjadi pribadi yang berbeda. Firman Tuhan berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi pengalaman-pengalaman di masa lalu kita yang mungkin tidak baik, itu akan jadi pengalaman bagi setiap kita untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Ya. Mungkin dulu kita sering mengalami putus asa, kecewa, ya, tidak bersemangat karena sakit hati, karena dendam,
karena kedengkian, karena iri hati. Tetapi setelah kita menerima kasih yang luar biasa daripada Tuhan, melalui kasih yang kita terima itu, saya percaya ketika pemulihan itu terjadi dalam hidup kita, kita pun akan diajar untuk memiliki hati yang mengasihi. Kalau kita belajar di dalam Alkitab saudara, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mungkin masa lalunya tidak baik, tetapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu berbicara mengenai apa? Kita belajar dari pengalaman kehidupan kita. Ya, ada Nuh, ada Musa, ada Paulus, ada Daud, dan ada tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Itu sesuatu pelajaran yang luar biasa buat setiap kita. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kita juga memperoleh hati yang bijaksana. Kita bisa minta diajar oleh Tuhan melalui pergaulan kita dengan Tuhan dan firman-Nya. 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya kalau hari-hari ini kita perbanyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan firman itu, maka kita akan menerima pengajaran yang benar yang daripada Tuhan. Itu yang akan membuat kita memiliki hidup yang bijaksana. Ketika ada masalah, ada tantangan yang terjadi, ketika firman diperkatakan, ketika firman dilakukan, maka kuasa firman itu akan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Dan itu yang akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Saudara, proses belajar kita adalah seumur hidup kita. Bukan 2 bulan, 3 bulan, 6 tahun, 9 tahun, atau 12 tahun. Tetapi selama kita hidup, kita akan mengalami proses belajar sampai waktunya kita pulang ke rumah Bapa di surga. Untuk itu mari minta sama Tuhan, ajar pada setiap kita untuk menghitung hari-hari agar kita beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kita dimanapun berada. Dan saya percaya ketika kita melakukan kuasa firman Tuhan akan bekerja dahsyat, mengubahkan dan menyempurnakan hidup kita. Haleluya, amin.